konten. Nah, Pateners, itu satu hal yang harus dilakukan oleh semua pengusaha. Kadang-kadang yang dipikirkan adalah membuat produk, promosinya seperti apa. Tapi satu hal yang paling penting adalah konsistensi. Biar produknya dikenal dan dibeli dan diketahui oleh masyarakat luas. Nah, itu sangat penting, Pateners. Apa kabar? Kita ketemu lagi di acara Paten bersama saya Kemal. Dan hari ini kita akan membahas mengenai UMKM dari Cirebon. Langsung kita mulai. Kalau ngomongin Cirebon, udah pasti salah satu produk yang harus dibahas adalah rengginang. Wah, ini udah dari dulu. Cuman kalau saya lihat ya Pateners, ini namanya adalah rengginang kidal ya. Yang langsung menarik perhatian adalah desainnya dan packagingnya. Kalau dilihat packaging yang sekarang, ini udah sangat kekinian. Warnanya, desainnya, terus ada corak-corak batik Cirebonnya. Wow, keren banget. Pengen lihat seperti apa? Ini dia rengginang kidal. Awalnya 2013 saya terkena stroke dan itu melumpuhkan semuanya sampai tidak bisa bangun. Suami akhirnya resign dari pekerjaan. Saya kembali ke rumah orang tua dan alhamdulillah keluarga mendukung. Tahun 2018 saya mulai bangkit dan membuat rengginang kidal. Yang saya tahu itu berbagi di saat yang sulit akan membuat hati damai ya. Otomatis itu yang dilakukan setiap Jumat. Walaupun hanya sedikit, harapan saya otomatis dengan usaha ini pengen lebih maju lagi, pengen lebih dikenal luas lagi dan terus bergerak teman-teman. Jangan sungkan karena kalau kita bergerak otomatis rezeki itu akan datang ya. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, itu motor rengginang kidal mas. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada Yani. Terima kasih kepada Mama, Bapak, dan suami tercinta, juga anak-anak. Terima kasih juga kepada Dinas Perindustrian dan Koperasi, juga Rumah Kreatif BUMN, serta Bandeng Sehati, Sambal Dapur Cirebon, dan Ebiton yang selalu mendukung Yani. Terima kasih. UMKM yang kedua dari Cirebon adalah kerupuk Pateners. Nah, ini ada kerupuk yang sudah ada di tahun 1970-an. Woi, namanya adalah kerupuk sisir. Dan ini homemade tanpa bahan pengawet. Legend kayaknya nih. Saya tahu pisang sisir. Ini kerupuk sisir. Kayak apa kita lihat yuk. Saya di sini sebagai RW dan kepala kampung, kepala warga. Ada 3 jenis, 3 macam. Namanya si kerupuk, ada yang bilang kerupuk sisir. Itu ada yang warna kuning, warna merah, dan warna putih. Prosesnya itu dalam pembuatan pertama-tama bahan pokoknya itu tepung tapioka, lalu diolah secara manual dan pakai mesin lagi sampai sekarang. Penjualannya masih di antara wilayah 3 Cirebon. Ingin memperkenalkan bahwa di daerah kami, Desa Lurah, tepatnya di daerah Blok Mangkuraga, ada usaha kerupuk sisir. Alhamdulillah berdiri pada tahun 50 dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Kami selaku pemuda atau pengurus Karang Taruna Kota Muda mengajak khususnya Desa Lurah dan warga Cirebon semua untuk membantu pemasaran kerupuk sisir yang berada di Desa Lurah atau di Blok Mangkuraga.
Cirebon juga terkenal dengan kulinernya. Nah, ada satu kuliner lokal ya, makanan lokal yang bener-bener enak banget dan mungkin cuman hanya ada di Cirebon. Dan yang bikin enak adalah kecapnya Pateners. Karena dia nggak pakai bumbu kacang, cuman pakai kecap. Nah, yang dipakai biasanya kecap lokal. Ini adalah salah satu kecap lokal Cirebon, namanya adalah Sari Ayam Pateners. Kita lihat kiat-kiatnya apa sih? Ini dia. Untuk sekarang itu generasi kedua. Jadi awalnya itu mertua saya yang membangun kecap Sari Ayam ini hingga sampai sekarang. Untuk proses pembuatan kecap itu membutuhkan proses panjang ya dari awal. Jadi kita bahan bakunya ada kacang kedelai hitam, gula merah. Nah ini untuk kecap yang biru ya, yang legendaris. Ini lebih ke rasa asin. Untuk kalau di daerah Cirebon itu paling laris itu untuk pedagang nasi lengko. Nah untuk yang merah ini manis. Pelanggan saya banyak yang untuk sate dan masakan-masakan. Untuk penjualan kita sampai jauh, sampai Indramayu itu di Kaurgelis, Cilamaya. Kalau di daerah Cirebon sendiri itu ada di Pasar Caplek, Pasar Pleret. Di kecap Sari Ayam kita masih menggunakan tradisional. Dan untuk pemasakannya pun masih menggunakan kayu bakar karena untuk cita rasanya tuh beda menggunakan kayu bakar dengan menggunakan gas gitu. Untuk harapan ke depan jelas ya kita inginnya mengenalkan kecap Sari Ayam, manisnya kecap Sari Ayam Cirebon ke sampai luar kota, sampai luar pulau gitu. Dan itu aja harapan saya makin berkembang itu untuk kecap Sari Ayam ini. Untuk yang memulai bisnis, action. Yang penting action. Snack adalah salah satu makanan khas daerah. Cirebon juga ada Pateners. Namanya adalah ini, gapit. Gapit ini adalah cemilan yang bahan dasarnya ini ada kacangnya Pateners. Jadi kalau dimakan rasanya ini kacang. Ini yang legend kayak gini nih Pateners ya. Tapi yang namanya produk harus berkembang, harus mengikuti zaman. Dia punya rasa yang baru loh. Nah rasa taro, wih, harus kayak gini nih, mengikuti zaman. Mungkin abis ini ada rasa bubble tea, atau mungkin gapit rasa cheese steak. Oke, pengen tahu seperti apa gapit itu? Kita simak bersama-sama. Bahan dasar terutama tepung tapioka, atau dibilang orang sini mah aci. Dan saya bikin gapit ini punya sendiri. Di tempat saya ada 3. Nah ini yang manis, nah ini yang gurih. Nah kalau orang sini banyaknya itu yang gurih, tradisi orang sini itu, orang Cirebon itu. Saya sudah dapat 2.400.000. Nah terus saya sudah ambil dan alhamdulillah saya untuk belikan tepung tapioka. Harapan saya kalau misalnya saya pengen maju ya otomatis kita faktor modal. Nah kita kepengen maju itu, nah itu sebenarnya ada membutuhkan di Indramayu, terus di Majalengka. Nah kita sehubungan faktor modal ya cuma segini, jadi kita apa adanya dulu itu. Sebenarnya kalau masyarakat Cirebon itu banyak yang produk, tapi larinya ini kebanyakan di daerah-daerah gunung. Itu yang paling laku daerah-daerah gunung, seperti itu di Majalengka, Kuningan. Nah itu paling laku. Di sini juga itu lokal juga tuh laku gitu. Masih di Paten bersama saya Kemal Pateners. Kalau ke Cirebon itu kan kotanya panas ya. Panas. Udah gitu kalau misalnya kita ke sana tuh bawanya pengen minum, butuh yang seger-seger gitu. Nah ini ada UMKM yang patut dicoba. Minuman nih Pateners. Namanya adalah Soya Duyu. Nah, Soya Duyu ini adalah minuman susu kedelai. Variannya ada strawberry, ada yang coklat, ada juga coffee with less worry. Wah, kayak apa tuh?
kita simak bersama-sama. Saya jadi aus nih ngomong, nggak ada air apa gimana sih? Air nggak ada nih air. Awal mulanya tuh karena emang saya sendiri suka susu kedelai dan memang di rumah itu kebetulan orang tua tuh lebih tepatnya ibu saya tuh suka bikin kedelai. Nah, dengan susu kedelai Do You Homemade Soya ini semoga bisa kayak ningkatin kesukaan masyarakat sama susu kedelai. Efek pandemi banyak produk-produk UMKM, di situ saya kayak mulai kenapa juga saya nggak coba buat ini, di samping bisa buat penghasilan untuk saya juga gitu. Di sini saya pegang yang varian original. Kalau varian original ini benar-benar pure susu kedelainya aja, mungkin ditambahin sedikit pemanis ya. Tapi biasanya saya bikin untuk susu kedelai ini less sugar karena memang pada umumnya sih ya dari orang-orang yang udah pernah nyobain, mereka emang lebih suka less sugar. Pastinya pengennya lebih maju lagi, lebih berkembang, lebih dikenal lagi terutama untuk masyarakat di area Ciayu Majakuning ya. Terus juga masyarakat Ciayu Majakuning lebih aware lagi akan manfaatnya protein dan vitamin lainnya dari susu kedelai. Pesan-pesannya itu jangan takut coba, jangan malu sih sebenarnya itu. Terus juga sama kita banyak-banyak survei ke pasar, banyak-banyak lihat produk-produk lain juga. Kita harus mau juga ngajak orang untuk nyobain produk kita ini karena kan gimana pun juga feedback itu kan berguna untuk kita. Masih ngomongin minuman khas Cirebon, Pateners ya. Kalau minuman itu kan dari Cirebon, Jennifer tuh ya, itu terkenal banget. Jeruk nipis peres. Tapi ternyata Cirebon juga punya kopi, Pateners. Nah, ini adalah kopi yang di roasting ya di Cirebon. Dan oleh ownernya ini, dia supply ke beberapa kafe di Cirebon. Wow. Wanginya oh my god. Wow. Kita lihat liputannya bersama-sama. Ini dia kopi dari Cirebon. Kenapa 92 namanya? Saya nyari yang simple. Yang simple nomor rumah 92. Jadi pakainya 92. Kalau proses dari awal ada biji mentah atau kita nyebutnya green bean seperti ini hasilnya. Jadi dia dari yang biji mentah green bean menjadi lebih gelap seperti ini. Untuk bantuan pemerintah sendiri saya belum dapat. Harapan saya mungkin pemerintah lebih proaktif ke bawah buat mendata yang kecil-kecil. Cita-cita besar punya beberapa kedai mungkin di Cirebon, beberapa cabang di Cirebon lah. Untuk teman-teman di sana yang ingin memulai usaha, ya sukses nggak datang dengan sendirinya. Ya mari kita meraih mimpi dan kesuksesan kita masing-masing. Harus action, karena kalau cuma rencana-rencana aja tanpa action juga nggak akan ada hasilnya. Mungkin step by step dulu, perencanaannya seperti apa, baru yang paling penting dilaksanakan. Kita harus ngomongin batik kalau dari Cirebon. Batik apakah dari Cirebon? Sudah pasti Mega Mendung, itu yang terkenal. Batik Mega Mendung, tahu kan yang awan-awan itu Cirebon banget. Tapi ada yang lain, Pateners. Namanya adalah batik sapu jagat. Ini batik tulis ya, tenang ya, nggak nulis sendiri, dia yang nulisin, oke? Nah ini yang bikin unik adalah warnanya atau tintanya ini semuanya alami, tidak pakai bahan kimia sama sekali. Unik ya, keren ya. Nah ini yang disebut dengan perbedaan produk dari yang lain. Saya penasaran, kayak apa batiknya? Ini kita lihat bersama-sama. Kalau untuk membatik dari saya kecil, dari SD, kalau pulang sekolah dipaksa sama mama untuk membantu mencanting, belajar menyanting. Untuk nama-nama motifnya, Ciwaringin itu mempunyai ciri khas. Ada pring sedapur atau bahasa Indonesianya bambu serumpun. Ada Yusufan, ini ada kembang laseman. Alhamdulillah kerasa manfaatnya gitu. Alhamdulillah untuk Geria Batik Sapu Jagat udah beberapa kali diajak pameran di Jakarta.
Untuk penjualan kita masih mengandalkan lewat online ya. Hampir setiap hari ada penjualan. Paling jauh kita ada dari Singapura sama Malaysia. Alhamdulillah dapat dari BRI bulan kemarin. Alhamdulillah udah buat beli kain sama lilin, bahan-bahan batik. Untuk Kampung Batik Ciwaringin mudah-mudahan lebih banyak wisatawan yang kemari gitu berkunjung ke Batik Ciwaringin. Ya mungkin untuk pejabat-pejabat daerah Cirebonnya, ayo pakai batik tulis. Mungkin batik tulis Ciwaringin lebih punya ciri khas sendiri untuk dipakainya gitu. Bicara mengenai melukis, Pateners, media untuk melukis itu paling banyak adalah kanvas. Tapi ini di Cirebon saya menemukan melukis di kaca, Pateners. Dan saya sih benar-benar terkejut ya dan terkesima dengan tekniknya dan hasilnya. Dan biasanya hasil dari lukisannya ini mengandung cerita pewayangan. Seperti apa? Kita lihat, ini dia. Saya itu lukisannya kebanyakan lukisan karakter wayang. Ya saya itu sangat cenderung sekali buatnya ke karakter wayang. Ya harapan saya sih mudah-mudahan ke depannya tuh ada penerusnya buat pelukis kaca tuh biar nggak punah, ada regenerasinya tuh. Mohon dibimbing atau diperkembangkan untuk lukisan kaca ini buat menjaga kebudayaan bangsa dan kebudayaan daerah sendiri. Jangan melihat dengan bentuk fisik, biar saya fisik begini tapi bakat tetap harus dikembangkan. Biar orang lain tuh mengagumin dengan karyanya saya sendiri. Seperti itu. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, kalau kita mau promosiin produk kita, dulu sebelum pandemi ya, itu caranya bisa dibilang ya sangat mudah. Tapi di saat seperti ini, di saat pandemi, nggak bisa tuh melakukan jenis promosi seperti itu. Bagi-bagi flyers, produk sampling, nggak bisa ya, karena tidak boleh ada kerumunan. Nah, yang lagi rame nih Pateners, namanya virtual event. Wih, naon eta teh virtual event. Nah, ini ada tamu yang belum pernah kesini ya. Sudah Mas Tio Guritno, apa kabar Mas? Baik Mas Kemal, Sehat apa kabar? Mas? Sehat, Oke. alhamdulillah. Ini sering banget Mas Tio ini melakukan namanya virtual event, makanya kita hadirkan biar bisa menjelaskan apa sih yang namanya virtual event dan teman-teman UMKM ini mudah-mudahan bisa terbantu. Ya. Nah, Mas, sebetulnya virtual event ini saya mau nanya dari modal dulu. Modalnya mahal atau enggak Mas Tio? Tergantung sih sebetulnya ya. Kan kita kalau baru mulai-mulai belum terlalu tahu juga gitu technical, bikin yang simple aja gitu. Bikin yang simple itu gimana? Karena itu yang dicari itu. Gimana? Betul. Intinya kan kita mau promosi nih ya. Mau promosi produk kita atau servis kita. Nah, kita sebagai yang punya brand, kita kan harus tahu nih audiens kita tuh siapa. Adanya di mana gitu, apakah ada di Instagram, apakah ada di TikTok atau di Facebook gitu kan, kita harus tahu dulu di mana. Nah setelah itu kita pilih si platform itu, kita coba bikin sesuatu yang mungkin dengan handphone aja gitu ya, bisa live, terus ngobrol. Nah sebetulnya intinya virtual event itu kan kita mau mengedukasi para customer kita, yang udah tahu tentang produk kita, tapi
dipakainya gimana sih di era pandemi ini gitu. Kan sebetulnya kita harus membayangkan kita sebagai customer tersebut melihat si live-nya kan. Harus clear gambarnya, harus terang ya. Kalau misalnya ruangannya gelap ya harus ada tambahan cahaya. Suaranya juga harus jelas. Karena kan yang kita mau utarakan itu kan si edukasinya, pesan-pesan tersebut kan pada akhirnya nggak sampai gitu. Jadi tujuan dari virtual event atau promosi melalui sosial media itu macam-macam tujuannya, bisa jualan, bisa promosi, atau bisa juga menjelaskan produk gitu. Betul, ya Mas ya? iya. Mas, seberapa sering kita harus bikin yang namanya virtual event? Jadi sebetulnya frekuensi atau konsistensi itu juga perlu. Jadi jangan sampai nanti orang udah suka gitu sama promosi kita di satu waktu, terus habis itu gone, hilang dalam 1 bulan, 2 bulan nggak ada gitu. Padahal orang tuh butuh kayak komunikasi juga gitu dengan si brand tersebut. Gitu. Jadi jangan sampai kita baru mulai ya partners, terus kita ngerasa yang nonton cuma 5, baru sekali, coba lagi minggu depan, coba lagi dan sesuatu dengan kreativitas yang berbeda ya Mas ya? Betul, sebetulnya intinya event virtual itu mudah, tapi kreativitas yang harus di trigger gitu. Dicoba terus. Nah, itu kan kalau untuk makanan, bisa ada cooking demo ya kan, produknya bisa kelihatan. Kalau yang jasa kayak gimana tuh Mas? Ada ide nggak? Jasa tergantung ya. Misalnya kita punya public speaking coaching gitu ya. Cara kita mempromosikannya kita bisa dengan Instagram Live atau YouTube Live itu memberikan ilmu secara gratis sehingga orang tahu manfaatnya itu apa gitu. Dan itu mungkin bisa dimulai dengan haruskah berbayar langsung atau gratis aja dulu untuk create yang namanya awareness dari brand kita? Itu bisa gratis sih menurut saya karena kan orang dari yang nggak tahu harus jadi tahu sehingga bisa jadi klien gitu. Ya benar-benar. Sebetulnya kalau misalnya jasa kan kita nggak ngomongin cuman public speaking doang ya, tapi banyak ada. Saya pernah lihat ada financial planning dan juga ada olahraga ya Mas ya? Iya betul. Olahraga banyak banget saya lihat sekarang karena gym nggak boleh rame-rame, dibatasin. Dan sekarang saya bahkan lihat ada beberapa coach yang mereka yang nonton bukan cuma dari Indonesia doang. Betul. Yang dari luar negeri juga ada. Akhirnya ya usahanya lebih maju karena bayarannya pakai dolar. Mas, benefitnya apa aja sih kalau dari virtual activation kayak gini nih? Iya, pertama kan audiensnya jadi luas ya. Tadi kan Mas Kemal juga bilang dari luar negeri bisa ikutan juga gitu. Kalau dari segi cost dibandingkan dengan off-air itu juga jauh lebih murah gitu. Jadi jauh lebih affordable. Yang ketiga sebenarnya kita bisa punya interaksi langsung kalau kita live kan. Itu yang mahal sih gitu. Terus kita juga bisa punya data dari para consumer kita. Misalnya yang nonton 10 orang gitu. Tapi kita bisa ngobrol sama mereka, kita bisa tahu account-nya apa aja, nantinya mau kita follow up juga bisa gitu kan. Jadi itu sebenarnya keuntungan-keuntungan gitu. Tapi memang challenge-nya kita harus sabar gitu. Nggak segampang itu juga di awal-awal. Ya kadang-kadang kreativitas di awal-awal juga butuh diasah dulu ya. Jadi butuh waktu gitu untuk bisa punya audiens yang cukup banyak. Mas Tio, terima kasih banyak udah mampir ke sini. Thank you buat ilmu-ilmunya, semoga berguna untuk partners ya. Mudah-mudahan produknya lebih dikenal oleh banyak orang di seluruh Indonesia. Mas Tio, terima kasih. Thank you. Kita balik lagi abis yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Paten. Halo Pateners, saya Tio Guritno dari inspigo.id. Di era pandemi ini memang untuk promosi secara offline itu cukup challenging ya. Dan sekarang udah banyak nih channel-channel untuk bisa berpromosi secara virtual. Secara budget itu juga sangat affordable, tidak mahal. Dan secara effectivity kita bisa meraih audiens yang jauh lebih luas. Jadi cobain untuk bisa berpromosi secara virtual. Tidak mudah di awal-awal, tapi kita menggunakan kreativitas untuk bisa meraih para si audiens itu untuk bisa menjadi customer kita. Oke, semangat terus. Terima kasih. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Masih dari Cirebon Partners, sekarang kita lihat produk-produk apa dari Cirebon yang ada di sosial media yang saya temukan dan keren dan membanggakan Partners. Yang pertama,
Langsung aja dicek ya, namanya adalah satunama.aja. Ini ada kue-kue kekinian yang packagingnya di dalam toples dengan desain-desain yang cantik dan bagus dan bisa dijadikan hampers juga. Ada sticknya juga, bisa colek-colek pakai coklat. Ini rasanya enak kayaknya Pateners. Coba dilihat deh. Ini dari Cirebon dan bentuknya modern. Namanya adalah satunama.aja. Sarapan kamu itu-itu aja. Yuk, biar sedikit berbeda, coba sarapan pakai sereal, pakai roti isi selai dari @satunama.aja. Ada juga mini cookies jar yang terbuat dari dark chocolate. Manisnya nambah tenaga dari pagi sampai siang. By the way, ini dari Cirebon loh ya. Pokoknya keren kan Pateners? Wow, yang kedua ini adalah ima_cake_Cirebon. Pateners, saya kira kue-kue kayak gini Cirebon nggak ada. Yang saya tahu di Cirebon kue-kuenya ya kue-kue pasti kue-kue jadul. Ternyata yang modern juga ada. Ini ada yang pastry, ada kue yang kayak kue-kue roti Jepang. Udah gitu ada minuman yang kekinian juga. Wow, ternyata Cirebon keren-keren dan sangat membanggakan produknya. Silahkan dicek ima_cake_Cirebon. Sekarang ada yang lebih modern dari @ima_cake_Cirebon. Atau ada nih Pateners yang warga Cirebon dan sekitarnya pengen banget nih ngasih oleh-oleh ke calon mertua. Bisa pakai strudel durian. Nah loh, kebayangkan gimana nikmatnya? Pasti calon mertua auto seneng deh sama oleh-olehnya. Tapi jangan sering-sering ya, nanti kamu bisa tekor. Berikutnya adalah jasa Pateners masih dari Cirebon, namanya adalah jasa foto makanan Cirebon. Jadi yang punya UMKM di Cirebon atau mungkin sekitarnya, kadang suka bingung nih, yang fotoin siapa ya biar bagus? Karena kalau fotonya bagus itu kan lebih menggairahkan dan menggiurkan sehingga orang tertarik untuk membeli ya. Dan ini katanya fotonya bisa dipakai untuk brosur, untuk menu, untuk di Instagram atau di sosial media yang lain. Dan ini bagus bisnisnya. Namanya adalah jasa foto makanan Cirebon. Wah, hasil fotonya kece. Pateners, sekarang semua sudah serba visual. Harus ada fotonya biar afdol, termasuk produk UMKM kamu. Kalau udah ada fotonya, promosi lewat media sosialnya jadi lebih kece. Ada jasa fotografer makanan atau produk UMKM kamu. Tuh, coba aja tanya ke akun @jasafotomakanan_Cirebon. Bisa pakai jasa foto dan juga food stylistnya juga sekalian. Keren banget kan Pateners? Nah, produk yang keempat namanya adalah Gidulfin. Itu nama Instagramnya Pateners. Masih dari Cirebon nih Pateners. Keren deh. Dia membuat kerajinan dari barang-barang yang sudah tidak terpakai. Ada masker, ya. Terus saya lihat juga ada bros. Oke. Selain bros juga ada gelang. Dan dia juga membuat seperti tempat duduk tapi terbuat dari kaleng cat yang sudah tidak terpakai. Wow, saya ini baru lihat loh, kaleng cat terus dikasih bunga-bunga, jadi bangku Pateners. Keren ya idenya ya. Silahkan dilihat deh. Namanya adalah Gidulfin. Itu namanya di sosial media. Buat Pateners yang suka sama aksesoris lucu, warna-warni, dan juga dekorasi ruangan, semuanya penuh warna dan full motif bunga-bunga. Cantik dan cocok buat kamu Pateners. Yuk diintip di @Gidulfin, asli dari Cirebon. Bisa juga loh, kamu ikut pelatihan dari ownernya. Tinggal kirim pesan aja ke kontak yang tersedia. Cakep. Ini dia selanjutnya namanya Flamingo Rotan. Nah, yang saya lihat cukup up to date ya, model-modelnya kayak di kafe-kafe, udah kayak di hotel-hotel kan banyak yang pakai rotan juga ya. Ini silahkan dicek, namanya adalah Flamingo Rotan Pateners ya. Ini, waduh, saya lihat beberapa bangkunya udah kayak kafe-kafe lagi ada di Bali. Widih, bagus ya. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang rotan kan biasanya warnanya cuman ya itu aja, coklat, udah gitu putih. Ini dipadu-padankan dengan warna-warna yang lain dan cukup berani menurut saya desainnya ya. Ada warna biru navy, ada warna pink. Saya lihat di sini juga ada warna hitam. Keren dan membanggakan. Nah, buat kamu nih Pateners,
keluarga muda atau yang pengen dekorasi rumahnya makin keren? Cocok nih, ada @Flamingo Rotan memproduksi meja, kursi, lemari, kabinet, dan lain sebagainya. Semuanya dari rotan. Yang pasti kece dan keren buat ruangan kamu makin nyaman. Kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Partners, kita masuk ke dunia dalam inspirasi, di mana kita bisa mendapatkan ide ya atau inspirasi dari usaha yang ada di luar negeri yang siapa tahu bisa kita aplikasikan di Indonesia. Yang satu ini sepertinya sangat bisa, partners. Jadi ada bisnis udara segar. Nah, bisnis udara segar ya sama seperti juga bisnis udara segar, menjual udara segar tapi sudah dalam packaging kaleng aluminium. Nah lo pasti pertanyaannya siapa yang mau beli? Ternyata banyak. Nah ini saya ada datanya, partners. Ternyata di tahun 2016 saja, 4 tahun yang lalu terjual 12.000 botol dengan berbagai ukuran di negara China, partners. Karena di negara China ini polusinya sudah sangat tinggi ya. Jadi mereka membutuhkan udara segar. Nah dijuallah itu per kalengnya dari udara gunung-gunung yang sangat-sangat sejuk di Kanada. Kalau tidak salah dari Rocky Mountains. Ini jadi peluang bisnis nih, partners. Bagus nih, saya mau jual mungkin kalau dari Amerika harganya mungkin per kaleng $5, saya mau jual gocengan. Udara dari puncak. Gimana? Cakep nggak tuh? Atau enggak udara dari Bali. Jadi tinggal dibuka. Aromanya aroma villa. Begitu juga. Aroma kute ini. Kepang. Kayak apa sih bisnisnya? Kita lihat yuk. Terinspirasi dari tingginya tingkat polusi udara sehingga menipisnya persediaan udara bersih di perkotaan, membuat dua pria melakukan bisnis udara segar dalam kaleng aluminium. Munculnya bisnis ini menarik minat banyak negara yang memiliki masalah dengan polusi udara yang sudah diambang batas, seperti India, Iran, dan beberapa negara lainnya. Nah, partners, ini merupakan peluang besar yang bisa dimanfaatkan. Walaupun terdengar seperti lelucon dengan menjual udara. Namun, ide ini menghasilkan uang dengan jumlah yang sangat fantastis. Bisa jadi inspirasi nih, partners. Mengambil celah dalam masalah, tentunya dengan cara yang positif. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit tahun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Halo partners, kita ketemu lagi di Berita Bagus. Bersama saya Bagus Adikarto Gondo Hadiwinoto Mangkubrata Diharjo. Iya. Nah ini partners, berita bagusnya tetap dari Cirebon. Kan hari ini semuanya tentang Cirebon. Aduh, kita aja live-nya ini nggak dari Cirebon. Ini ada satu tempat makan yang menurut saya sangat kreatif. Karena gini, kalau kita ngomongin tempat makan tapi di luar kota hanya menjual makanan saja, bisa kalah sama yang lain. Atau mungkin kita nggak mau keluar kota, makanan kayak gitu ada di kotanya atau mungkin di daerahnya. Tapi ini namanya adalah Balai Gamelan. Menurut saya adalah restoran yang kekinian. Mementingkan rasa dan juga interior dan pertunjukan, banyak benefitnya untuk customer yang datang. Luar biasa. Kita lihat seperti apa ini. Saya harus ke sana nih. Mantep kayaknya nih. Suka makan? Suka foto? Nah, pas banget nih partners. Kalau kamu berkunjung ke daerah Cirebon, wajib banget buat mengunjungi Balai Gamelan. Bersyukurlah kita, Indonesia, kita punya kuliner yang sangat luar biasa. Keistimewaan dari tempat kami, Balai Gamelan, adalah mencoba menghadirkan beberapa menu unggulan dari beberapa daerah. Di sini kamu bisa menikmati menu makanan yang unik sambil menyaksikan pertunjukan tradisional dengan alunan gamelan pelok Cirebonan. Selain itu, di Balai Gamelan juga ada galeri display batik dan masih banyak lagi spot menarik buat foto di media sosial. Keren banget pokoknya. Restorannya juga sudah memenuhi protokol kesehatan
dengan membatasi jumlah pengunjung dan menjaga kebersihan. Nah ini nih, Prokesmas, protokol kesehatan maksimal, supaya konsumen tetap nyaman dan merasa aman tentunya. Jadi buat kalian yang suka kuliner, buat kalian yang suka wisata budaya, bahkan yang suka ziarah rekreasi, itu is the place to be. Ini Cirebon adalah tempatnya. Kami sangat menantikan kehadiran semuanya. Jangan lupa ya kalau ke Cirebon mampir ke Balai Gamelan ya Pateners. Ajak keluarga makan bersama sekaligus menikmati kesenian. Pasti seru banget. Baiklah Pateners, sekian untuk berita bagus hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Saya akan kembalikan studio ini kepada si Kemal yang ganteng dan lucu itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena itu saya sendiri. Oh baiklah, saya undur diri. Sampai bertemu lagi. Untuk itu saya Bagus Adi Karto, Gondo Hadiwinoto, Mangku Brata Diarjo undur diri dan sampai jumpa di berita bagus yang berikutnya. Sampai jumpa. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Sebentar ya Pateners, saya mau ngirim dulu, mau transfer dulu buat Mas Karyo. Tahu dong buat apa? Nah, udah saya transfer. Yang pastinya untuk Paten Surprise. Iya, oke. Saya telepon dulu Mas Karyo, kira-kira dia akan kemana hari ini? Telepon dulu untuk ngasih clue-nya. Halo Mas Karyo. Ya, halo Mal. Apa kabar? Baik Mal, sampean gimana? Baik. Saya juga baik, alhamdulillah. Oke Mas Karyo, apakah sudah siap untuk misi selanjutnya di Paten Surprise? Oh siap Mal, siap. Bagus, oke. Cluenya apa Mal? Sabar, ini dia. Saya baru mau ngasih tahu. Cluenya, nah coba lihat. Di depan Mas Karyo ada apa? Apakah ada satu piring yang di atasnya adalah gorengan? Ada? Ada Mal, ada. Nah, cluenya ada di situ. Silakan dilihat dan selamat melaksanakan tugas ini. Ya siap Mal. Walah, Kemal, di dalam gorengannya yang mana? Wong gorengannya banyak gini kok ah. Si Kemal tuh suka bikin repot tak. Tuh kan, kosong kan. Di mana tuh Mal? Loh, ini. Loh kok bisa kerja sama tukang gorengan tuh? Target kali ini penjual bubur ayam. Laksanakan. Siap Mal, siap. Oh, tukang bubur ayam tak cari langsung deh. Dagang apa Bu? Bubur Pak. Bubur apa nih? Bubur ayam. Cuma pakai panci beginian? Iya. Wah. Tapi laku Bu? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya? Iya, kita sabar. Oh. Sehari dapat berapa biasanya? Ya nggak tentu lah Pak, namanya orang dagang. Oh. Ya, tukang gajinya aja Bapak. Lumayan ya. Ini nggak pakai brand Bu? Nggak ada nama dagangnya gitu? Enggak, yang ada aja mungkin. Biar kelihatan profesional gitu, dagangannya biar kelihatan lebih bagus. Ya insya Allah lah Pak, mungkin ya pengen juga sih Pak. Belum ada modalnya ya buat ke situ ya? Iya, belum punya modal emang juga. Paling sedikit dapat duit berapa bawa pulang? Ya mungkin nggak terlalu, ya namanya rezeki kan tapi saya nggak bisa bilang ya. Ya kadang lagi rezekinya bagus ya bagus. Oh gitu ya. Iya. Ini udah mau habis kayaknya, nggak ada satenya Bu? Habis Pak, kadang Oh, sate. nggak bikin, kadang enggak. Oh satenya habis? Iya. Kadang bikin kadang enggak ya? Iya. Oh. Bu, saya mau nanya alamat sebenarnya, mau ke arah Blok M itu kemana Blok M? Ke sana ya? Bisa tunjukin saya nggak? Hah? Dagangan saya kemana? Kadang nungguin ya? Bentar aja udah habis ini dagangannya, bentar doang. Saya nggak tahu arahnya soalnya. Ya. Ke belah mana Bu? Sana naik apa tuh? Naik mobil tran itu loh Pak. Hah? Mobil tran tuh. Oh. Atau tran yang hijau itu. Oh. Yang biru, yang warna biru. Oh, yang itu, biru. Pak. Iya. Oh, itu ya.
Ibu dagang gitu udah lama, Bu? Udah Pak, ya, itu aja kalau kadang lagi mau jalan ya jalan. Iya Pak. Bu, sebelumnya mohon maaf. Sebenarnya saya ini adalah Mas Karyo, Bu. Iya, Mas. Saya dari Paten, program di TVRI. Program Paten adalah program khusus untuk para UMKM, Bu. Di mana nantinya kita akan memberikan banyak ilmu buat para UMKM tentang bagaimana dia bisa berjualan, bagaimana dia bisa membuka usaha dan menjadi maju. Dengan berbagai inovasi dan juga trik-trik bagaimana bisa dagang yang baik dan juga profesional. Dan kali ini saya bersama Paten akan memberikan surprise buat Ibu. Seperti biasanya di setiap episodenya kita memberikan surprise buat UMKM yang sudah kita tentukan. Dan episode kali ini yang mendapatkan surprise itu adalah Ibu. Alhamdulillah, Rabbil alamin ya. Amin. Tapi sebelumnya mata Ibu mesti saya tutup dulu, boleh nggak? Boleh. Saya tutup matanya ya, supaya ketika Ibu kembali ke tempat dagangan Ibu bisa lihat surprise apa yang Ibu dapat. Oke ya, Bu ya? Siap. Nah, sudah sampai di gerobak Ibu. Saya buka ya, Bu ya. Ibu duduk sini. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, Bu? Gimana, Bu? Senang, Bu? Iya, ini ada persembahan dari Paten Surprise untuk Ibu. Ya, jadi nanti jangan lupa Ibu ajak teman-teman Ibu sesama UMKM untuk menyaksikan Paten, ya. Programnya ada di TVRI setiap hari Jumat malam. Ya, jam 7 Ibu nonton di TVRI. Itu akan mengajarkan pada Ibu bagaimana Ibu bisa membuka usaha dan bagaimana Ibu bisa memajukan usaha Ibu. Banyak ilmu di sana. Yuk, kita ke dalam yuk, lihat yuk. Nah, Bu, Ibu dapat banyak banget, Bu. Ya, selain ini kuali baru, Bu. Nanti Ibu dagangnya pakai kuali, ya. Kompornya di bawah sini, ininya dibolongin, Ibu masukin, jadi ininya hangat terus. Ya, kondisi buburnya hangat terus dan bisa banyak, Bu. Semuanya persembahan dari Paten Surprise, Bu. Selain ada kuali yang besar ini, supaya Ibu bisa dagang buburnya lebih banyak, nanti gerobak ininya dibolongin, Bu. Dimasukin, kompornya taruh di bawah, supaya buburnya tetap hangat dan higienis, ya. Oke, selain itu Ibu juga dapat ini, Bu. Nah, ini ada celemek buat Ibu dan ada kaos. Kita pakai kaosnya dulu deh. Wow, bubur ayam Bu Suparmi. Yeay! Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ya, Ibu juga dapat ini, Bu. Selain ada tempat sendok baru, tempat bumbunya baru, tempat karinya juga baru, semuanya baru, Bu. Ini ada untuk menjaga protokol kesehatan. Ibu dapat masker, ya. Ibu juga dapat sarung tangan plastik supaya Ibu ketika ngambil bumbu-bumbunya pakai sarung tangan. Ini ada sanitizer, Bu. Semprotkan dulu deh, Bu. Sanitizer ini buat menjaga kebersihan tangan Ibu, ya. Dan juga ada ini, Bu. Ini namanya face shield. Nah, nanti Ibu tahu kan masangnya kan? Tinggal dipakai seperti orang-orang, Bu. Ya, ditambah di muka untuk menjaga agar virus tersebut tidak mengenai Ibu dan juga tidak mengenai konsumen Ibu. Nah, Ibu, selain itu semua yang udah kita berikan kepada Ibu, nah, Paten Surprise juga memberikan ini, Bu. Nih, buat menambah modal Ibu. Semoga bermanfaat. Tolong digunakan sebaik-baiknya. Semoga iya. Semoga usaha Ibu semakin lancar. Ibu ingat dipakai ya protokol kesehatannya ya. Pakai maskernya, pakai sanitizernya, pakai face shield-nya juga ya. Pakai sarung tangannya ya, Bu ya.
Siap, selamat ya Bu. Iya, makasih. Oke, Pateners. Setelah tadi Ibu Suparmi yang mendapatkan surprise langsung dari Paten. Siapakah episode berikutnya yang akan mendapatkan surprise berikutnya? Mungkin Anda atau mungkin teman Anda sesama Pateners. Dan buat teman-teman UMKM yang ingin mendapatkan langsung ya bantuan dari pemerintah, bisa langsung mengakses website yang ada di bawah sini. Semoga Anda bisa mendapatkan bantuan tersebut lebih mudah lagi karena begitu banyak keterangan di sana. Langsung hubungi websitenya. Sampai jumpa minggu depan bersama saya dan juga Bos Kema. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, gerobak saya udah jadi baru, ditambahin modal dan rajak-rajak baru semua. Terima kasih banyak dari Paten. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, nggak kerasa sudah 1 jam saya menemani Anda semua. Dan semoga UMKM dari Cirebon yang kita bahas untuk episode kali ini kedepannya akan lebih maju. Dan yang beli juga bukan hanya dari Cirebon tapi dari mana-mana seluruh Indonesia. Dan tahun depan akan lebih melebar lagi ya usahanya, bisnisnya, dan akan lebih maju. Amin. Bukan hanya untuk di Cirebon tapi untuk semua yang lagi nonton dan punya usaha. Oke, untuk itu saya Kemal undur diri. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Dah. Kita harus bangkit, jatuh bangun, jatuh bangkit kembali. Kita semua boleh